Nggak asik loh, Del. Dan Adele tuh dikenal dengan Dedel Pick saat itu. Karena dia yang buat sendiri dengan hashtag Dedel Pick. Outfit Adele tuh kayak pakai streetwear gitu. Terus ditambah outfitnya seperti itu tuh terlihat mahal. Tapi bukan cuma terlihat mahal, itu beneran pricey. It's time to write a new story. Ya, ini waktunya untuk menulis cerita yang baru. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini. Di episode Bertigal, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun di hari ini di 14 Juli, ya, dimana yang ulang tahun hari ini adalah Reva Fidela Adele Pancoro alias Adele. Lahir di 14 Juli 2006 dan berulang tahun ke 18 tahun. Ya, anak ini udah 18 tahun atau masih 18 tahun. Tergantung perspektif kalian melihat anak ini ya. Member generasi 8 yang sering banget dibilang sebagai abang-abangnya JKT48 ya. Karena dengan image-nya yang cool, image-nya yang keren dan boyish ya, alias tomboy. Dengan tampilannya seperti itu, dengan persona yang dia tunjukkan seperti itu, ya nggak salah banyak orang yang bilang dia ini adalah abang-abangnya JKT48. Tapi sayangnya anak ini sudah mengumumkan grade beberapa bulan yang lalu ya, di bulan Mei atau Juni. Nggak asik loh, Del. Ya, ngumumin grade ya. Baru aja orang-orang tuh kaget sama pengumuman grade-nya Z. Lo ikut-ikutan? Nggak sih, nggak ikut-ikutan, tapi itu memang keputusan dari Adele ya. Cuma kayak kenapa kalian barengan di tahun yang sama gitu loh. Awal tahun udah ada Ashel, terus ada Cika, terus ada Chani juga. Nyusul Azizi pengumuman ya kan. Sekarang Adele. Baru aja gue bahas di episode milestone spesial yang gue bahas 5 member sekaligus ya. Dimana Adele itu milestone-nya 200 show. Jadi ya, seperti gue bahas di milestone sebelumnya, Adele ini cukup susah atau perjuangannya tuh berat banget untuk sampai ke 200 show. Jadi gue kayak akhirnya Adele 200 show tuh kayak akhirnya setelah sekian lama gitu loh. Perjuangannya tuh berat buat Adele ya. Image yang keren seperti yang gue bilang tadi, dengan tampilan yang sekarang. Tapi kalau kita menarik waktu ke masa lalu, sekitar tahun 2020-2021 ketika awal-awal Adele masih di akademi atau Fly Team T, Adele adalah sosok yang lucu, imut ya, seorang adik. Karena memang saat itu memang umurnya masih muda ya. Memang sosok adik di JKT48, salah satu yang kecil juga di sana. Dan Adele itu dikenal dengan Dedel Pick saat itu. Karena dia yang buat sendiri dengan hashtag Dedel Pick. Dia foto gemes, foto imut, foto lucu gitu ya di Twitter maupun Instagram. Gak tau kalau Instagram, gue tahu Twitter saat itu. Dengan fotonya dengan perawakannya itu rambut panjang, poni tebel, ya kan, terus kayak sedikit cabi, ya kan, seperti ini. Itu Adele tuh lucu banget saat itu ya kan, karena emang kebetulan umurnya juga masih muda saat itu. Tapi sekarang ya kan, nih anak keren banget bro ya, dengan rambutnya itu kayak sebahu lebih dikit, terus modelan wavy ya, terus digerai. Itu damage-nya luar biasa dari Adele. Terus itu juga ditopang sama outfit dari Adele. Outfitnya tuh keren-keren. Outfit Adele tuh kayak pakai streetwear gitu. Terus ditambah outfitnya seperti itu tuh terlihat mahal. Tapi bukan cuma terlihat mahal, itu beneran pricey. Ya, brand-brand yang dia pakai itu bener-bener cukup pricey bagi gue. Karena gue ngelihat itu di akun Twitter yang bahas soal fashion JKT48 ya, yang bahas soal apa yang dia pakai member, mereka cari di online shop atau official brandnya langsung. Mereka tampilin harganya sekian loh kalau kalian mau beli gitu. Ini linknya. Dan gue ngeliat kalau Adele sih, wow ya, mantap sekali. Tapi uniknya kalau kalian ngikutin yang Adele ya, kalian cari yang Adele, itu bisa dipakai siapapun.
Itu bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Dan itu jadi referensi yang bagus gitu loh bagi banyak orang, terutama cowok gitu loh. Jadi punya kayaknya cocok nih di gua gitu loh, kayak bisa gitu. Gua beli gitu. Gua coba untuk gua gitu loh. Siapa tahu cocok. Jadinya referensi Adele tuh bisa buat semua orang gitu loh. Itu kerennya ya. Itu uniknya dari outfit Adele, walaupun memang ternyata sedikit lebih pricey aja gitu loh. Bagi sebagian orang termasuk gua gitu loh. Bagaimana kalau kalian? Apakah kalian melihat style-style Adele tuh pricey atau biasa aja gitu loh harganya? Ya, kasih tahu ya. Kalau bagi gue sih ya lumayan. Dan di 2022 Adele tuh sempat buat geger. Kenapa sih buat geger? Ya, Adele tuh buat geger dengan potong rambut super pendek. Pendek banget rambutnya saat event Ramadan di 2022. Ya, lebih tepatnya sebelum Courtroom episode pertama. Dimana kebetulan Adele itu jadi polwan. Jadi kayak rambutnya tuh mendukung karakternya banget saat itu. Dan orang-orang kan kaget ya. Tiba-tiba nih anak potong rambut pendek banget lagi, kayak di atas kuping gitu, di atas telinga gitu, segini. Kayak cowok, cuma kayak masih cewek. Gimana dong? Ya kayak polwan lah gitu. Ya ternyata kalau kata ceritanya Adele, dia tuh mau potong yang nggak sependek itu, cuman dia tuh tidur atau main HP atau bengong gitu ya. Pokoknya nggak fokus lah ngeliatin rambutnya. Tiba-tiba pas udah selesai dipotong, rambutnya udah sependek itu gitu kan. Ya udah, ya pasrah aja gitu. Dan cukup lama ya manjangin rambut dia ya. Setahun itu 2022 itu cuma nambah sedikit gitu loh rambutnya. Ya. Dan juga kalau kalian ngeliat di 2022, Adele sama Flora tuh kayak tukeran peran gitu. Dimana Flora itu kan dulu ketika dia masih trainee, ketika dia masih akademi dan flight team T, rambutnya tuh masih pendek gitu. Terutama akademi ya, rambutnya tuh pendek banget kan, kayak cowok gitu loh. Padahal nih anak cewek. Sedangkan Adele tuh dengan dedel peak-nya ya, yang seperti gue bilang tadi, rambutnya tuh panjang terus poni tebel, cewek banget ya kan. Terus di 2022 itu kayak berubah gitu loh. Mereka berdua. Adele-nya rambut pendek, terus stylenya cool, kayak tomboy gitu. Sedangkan Flora itu dengan stylenya yang lucu, rambut panjang, ponian, ya kan, kayak ketuker nih anak berdua nyawanya gitu loh. Itu yang terjadi di 2022 ya. Dan juga 2022 itu menurut gue adalah turning point seorang Adele. Dimana sebelum 2022 itu adalah masa-masa sulit. 2022 sebenarnya masuk, cuma menurut gue sebelum 2022 itu masa yang agak sulit bagi Adele dengan berkutat dengan cedera ya. Di 2022 sebenarnya masih, cuma lebih baik. Ya, lebih baik walaupun dibatasi kegiatannya. Cuman di 2022 menurut gue memang tahun yang transisinya gitu. Transisinya itu di 2022. Karena di tahun itu Adele tuh suka live showroom ya kan. Hampir setiap malam Senin. Setiap Senin malam gitu loh. Jadi setiap hari Senin, nah malamnya dia tuh suka live sekitar jam 9, jam 10 gitu kan. Itu mirip banget kayak Gita. Gita tuh suka live di hari Senin. Mereka tuh nggak pernah bilang mereka tuh suka live di hari Senin, cuma kayak gue merhatiin mereka tuh suka live di hari Senin malam gitu. Nggak setiap Senin ya, cuma hampir setiap Senin, rutin banget hari Senin, sering banget. Dan itu yang buat gue jadi tahu nih anak lebih tahu sama Adele-nya gitu, tahu soal ceritanya, tahu soal sifatnya seperti apa, karena memang suka live gitu. Jadi gue tahu bisa lebih kenal lah sama nih anak gitu, tanpa harus video call mungkin ya. Anaknya punya cerita gitu kan, setiap live dia punya kekocakan dia sendiri, bahkan termasuk sama abang-abangnya juga ya kan. Itu hampir di setiap Senin malam saat 2022 dulu. Dan karena dia suka live itu, menurut gua itu yang buat dia dan tampilannya juga yang keren, cool gitu ya. Dia jadi punya banyak fans gitu, terutama dari kalangan wanita itu juga banyak gitu kan. Keren banget Adele. Dan dia tuh juga menginspirasi banyak orang sih untuk style ya.
untuk style dia menginspirasi banyak orang, dan orang sekarang udah mulai juga kayak berani untuk bergaya seperti dia. Bukan seperti dia, tapi lebih ke arah kayak ya kalau lo memang sifatnya nggak cewek banget, ya udah gitu loh. Lo lakuin aja apa yang lo anggap nyaman gitu loh. Dan jadi diri sendiri itu yang mungkin menginspirasi banyak orang dari seorang Adele. Menurut gue seperti itu. Dan sekarang bukan cuma banyak fans, bukan cuma banyak orang yang tahu nama Adele, ya, sosok seorang Reva Videla. Tapi sekarang dia juga jadi pilihan manajemen untuk banyak event, ya. Dia udah makin fit sekarang, kayak Gita juga lagi-lagi. Mereka udah makin fit, ya. Jadi punya banyak kesempatan untuk tampil, dan untuk event-event ya Adele salah satu yang sering tampil, sering diikut sertakan di event off air maupun di TV mungkin ya, kalau diundang TV. Dan juga brand ya, iklan-iklan tuh sudah mulai banyak ada Adele ya, karena kebetulan Adele ini juga Valkyrie. Adele Valkyrie sama Gita juga Valkyrie kan, kemarin gue mention gak mention deh di Gita, coba ya Gita itu juga Valkyrie. Adele, terus sama ada Marsha, terus ada Katrina. Sekarang berapa ya? Berempat ya? Sekarang berempat. Nah, ikut iklan gitu loh. Ikut lebih banyak brand yang kerja sama JKT. Adele tuh ikut gitu loh. Kayak sekarang tuh ada Free Fire ya. Terus ada juga jadi ya dia menjadi salah satu member pilihan lah saat ini, member utama lah ibaratnya. Kalau di sepak bola tuh starting line up gitu. Dan puncaknya Adele itu ikut dalam original single original ketiga JKT48, yaitu Magic Hour. Dimana Magic Hour itu juga ada short movie-nya. Ya, jadi itu men-challenge Adele untuk acting juga, karena sebenarnya Adele tuh udah biasa acting dulunya ya. Cuma ini diasah lagi nih gitu kan untuk Adele di Magic Hour untuk berakting. Dan menurut gua entah ya, apakah ini menjadi pencapaian terakhir Adele sebagai member JKT48, yaitu Senbatsu di Magic Hour. Nggak tahu ya. Coba ya, menurut gua mungkin ini yang terakhir gitu loh. Ketika dia sudah mencapai di sini, ya mungkin dia merasa cukup, entahlah. Itu bisa ditanyakan langsung ke Adele ya. Cuma menurut gua penutupan yang bagus lah bagi Adele, menutupnya dengan Magic Hour gitu. Bisa tampil Magic Hour itu pencapaian bagi seorang Adele ya. Senbatsu loh. Senbatsu tuh berharga bagi banyak member gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke JKT48 March untuk lihat birthday t-shirt terakhir dari seorang Reva Videla ya. Oke, ini dia birthday t-shirt terakhir dari Adele. Ya, terakhir. Kayak Z kemarin, ini juga adalah birthday t-shirt terakhir. Gue ulang-ulang terus, sorry. Oke, ini dia. It's time to write a new story. Ya, ini waktunya untuk menulis cerita yang baru. Seorang Adele dengan latar warna biru. Biru ini ya. Biru maksimal kalau gue bilang. Ini kayak biru, nggak ada campuran, jadi biru doang. Inilah ya, yang dipilih sama Adele dengan tulisan It's time to write a new story di depan, dan di belakangnya ini ya banyak artinya sih. Gue nggak begitu mengerti sebenarnya yang di bagian belakang ini seperti apa. Ini ada kayak bunga dandelion ya, dandelion ya gitulah. Terus ada kucing. Terus kayak entah ini gambaran Adele sendiri atau gimana ya. Adele, gue butuh klarifikasi dari lo ya. Gue butuh penjelasan dari seorang Adele. Coba seperti biasa Adele tuh ada gambar-gambar ya di sini. Cuma yang tahun lalu cukup seru ya dengan gambar kucing. Tahun ini ya lebih ke arah pasti ada meaningnya sih, pasti ada artinya nih gambar-gambar gitu. Gue nggak bisa ngertiin sayangnya. Ya. Adele, help me. Atau kalian yang tahu mungkin bisa tolong gue. Ini dia fotonya. Dan dia ini photoshootnya bareng Mute ya. Photoshootnya bareng Mute. Iya.
gue lebih suka photoshoot yang tahun lalu. Karena lucu gitu loh. Anaknya jadi kucing, beneran jadi kucing. Pose-posenya lucu. Menurut gue lebih the best birthday t-shirt dari Adele tuh di 2022. Lagi-lagi 2022. Karena itu dia lukis sendiri. Birthday t-shirt yang dia lukis sendiri. Ya, kalau kalian ada versi favorit kalian sendiri nggak untuk birthday t-shirt Adele gitu loh. Kalau gue sih yang 2022 yang putih, terus ada lukisan dia sendiri, terus di depannya itu ada kayak jam gitu. Yang ulang tahun ke berapa? 16 ya? Itu ulang tahun ke-16, bayangin. Sekarang umurnya udah 18 tahun, wow. Ya, itu dia untuk birthday t-shirt dari Adele. Lagi-lagi itu birthday t-shirt terakhir ya. Gue ulang-ulang, sorry banget. Selanjutnya itu adalah proyekan dari fanbase ya. Proyekan dari fanbase untuk Adele. Fanbase-nya Adele yaitu Adeleon ya. Kalian bisa cek Twitter account dari Adeleon di sini untuk lihat proyekan-proyekan yang mereka berikan untuk Adele. Ya, yang pasti ini proyekan birthday terakhir. Dan bagi kalian mungkin yang mau ngeramein ulang tahunnya, silahkan ramein dengan hashtag yang ada di akunnya Adeleon ya. Kalian ramein hashtagnya, kalian berikan ucapan buat anaknya. Kalau kalian punya pesan-pesan, sampaikan aja untuk anaknya. Semoga anaknya juga baca. Mention juga Adeleon, siapa tahu bisa di repost sama Adeleon dan dilihat sama Adele. Gitu ya, berikan ucapan yang terbaik buat anaknya. Dan lagi-lagi buat happy anak di hari ulang tahunnya. Seperti pesan-pesan gue sebelum-sebelumnya ya. Dan biasanya gue akan ada ucapan juga buat Adele ya. Buat Adele, happy birthday di umur 18 tahun. Jadi lebih dewasa, dan seperti pesan di birthday t-shirt kamu ya. Waktunya untuk menulis cerita baru. Tulislah cerita baru itu dengan baik. Dan semoga itu jadi cerita yang bagus ya di masa yang akan datang. Dan jangan lupakan cerita-cerita yang sudah kamu buat di JKT48. Dan ya, ditunggu petualangan barunya di luar sana nanti ya. Itu aja buat Adele. Dan kita akan ketemu lagi sama Adele ya. Masih ada konten soal Adele yang akan gue bahas. Itu ada di graduationnya Adele nanti. Ya, jadi bakal ada konten graduation sebagai konten terakhirnya Adele di channel gue sebagai member JKT48 ya. Karena nggak menutup kemungkinan dia bakal gue bahas lagi suatu saat. Ex-member tuh siapa tahu gue bakal bahas ya. Oke, itu aja untuk birthday girl Adele kali ini. Kita akan ketemu lagi di 26 Juli, ulang tahun 2 member ya. Gua belum tahu seperti apa urutan uploadnya, tapi yang pasti gua akan bahas O'Neil dan Catherine ya di birthday mereka yang harinya barengan. Ini pertama kalinya gua akan bahas member ulang tahun di hari yang barengan. Aduh. Ya, itu aja dari gue untuk birthday girl kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai detik ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit. Bye-bye. Terima kasih.